Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang nenek tua bernama Mbok Darmi yang menyelamatkan sapi yang tersangkut di akar ranting. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, teman-teman, dan selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Darmi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun dan tubuhnya semakin ringkih. Rambutnya memutih seperti kapas, wajahnya yang penuh kerutan, dan tangannya kasar akibat bertahun-tahun bekerja keras. Seorang Mbok Darmi hidup sendirian di sebuah gubuk kayu yang sederhana. Suaminya telah lama tiada dan anak-anaknya merantau ke kota, jarang pulang. Meski hidup dalam keterbatasan, Mbok Darmi tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Sepetak kebun kecil dan beberapa ekor ayam yang menjadi sumber makanannya sehari-hari. Di setiap pagi, Mbok Darmi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang nantinya ia jual ke pasar. Pada pagi itu, seperti biasa, ia berjalan dengan tongkat kayu yang selalu membantunya melangkah. Namun, ketika sedang memungut ranting-ranting kering, telinganya menangkap suara aneh. Suara lemah itu terdengar di antara semak-semak. Mbok Darmi memperhatikan langkahnya dan mendengarkan lebih seksama. Suara itu semakin jelas. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seekor sapi besar berwarna coklat keemasan sedang terjepit di antara akar pohon yang besar dan kuat. Sapi itu terlihat kelelahan. Matanya yang besar menatap Mbok Darmi dengan penuh ketakutan. Kakinya yang kuat terperangkap dalam celah akar yang mencengkeramnya yang erat. Mbok Darmi mendekat perlahan agar tidak membuat sapi itu semakin panik. "Oh, kasihan sekali kamu, Nak. Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" gumam Mbok Darmi dengan suara lembut. Sapi itu hanya mengeluarkan suara lirih, seolah-olah dia meminta tolong. Mbok Darmi memeriksa keadaan kaki sapi itu. Terlihat jelas bahwa semakin sapi itu berusaha menarik kakinya, semakin dalam ia terjebak. Jika dibiarkan terlalu lama, kaki sapi itu bisa terluka parah atau bahkan patah. Mbok Darmi tidak berpikir panjang. Meski tubuhnya sudah renta, ia mulai menggali tanah di sekitar akar yang menjepit kaki sapi itu dengan tangannya yang keriput. "Ayo, Nek, sedikit lagi," kata Mbok Darmi sambil menyemangati dirinya sendiri. Namun, akar pohon itu begitu kuat. Mbok Darmi mencoba menariknya, tapi tangannya tak cukup kuat. Ia menghela napas, lalu bangkit perlahan untuk mencari kayu panjang yang bisa digunakan sebagai pengungkit. Setelah menemukan kayu yang cukup kuat, ia menempatkan kayu itu di bawah akar dan mencoba mengungkitnya dengan sekuat tenaga. Berkali-kali ia mencoba, tapi akar itu hanya sedikit bergeser. "Ayo, Nak, coba tarik kaki kamu sekarang." Sapi itu tampaknya mengerti. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menarik kakinya. Akar itu akhirnya bergeser cukup lebar, dan sapi itu berhasil membebaskan kakinya. Ia jatuh terduduk di tanah, terengah-engah. Mbok Darmi tersenyum lega, lalu dengan hati-hati mengusap kepala sapi itu. "Kamu selamat sekarang. Jangan berkeliaran lagi. Nanti bisa terjebak lagi," katanya dengan lembut. Sapi itu menatap Mbok Darmi dengan mata penuh terima kasih. Ia mendekat
dan menjilat tangan nenek tua itu, seakan-akan mengungkapkan rasa syukurnya. Seharusnya sapi itu pergi setelah bebas, tapi anehnya ia justru mengikuti Mbok Darmi sepanjang jalan pulang ke rumahnya. Sapi itu terus berjalan di belakangnya. Pada malam itu, sapi itu tidur di depan gubuk Mbok Darmi, seolah-olah ingin melindunginya. Dan keesokan paginya, ketika matahari baru saja terbit, seorang lelaki kaya dari desa datang ke rumah Mbok Darmi. Dan lelaki itu bernama Pak Udin. Pak Udin itu seorang pemilik peternakan terbesar di desa tersebut. Nek Darmi, apakah nenek melihat sapi saya? Semalam sapi saya hilang dari kandang. Tanyanya yang cemas. Mbok Darmi tersenyum dan menunjuk ke arah sapi yang masih duduk di depan rumahnya. Apakah ini sapimu, Nak? Tanyanya. Pak Udin terkejut dan mendekati sapi itu. Benar, ini sapi saya. Alhamdulillah, kamu selamat, katanya sambil mengelus kepala sapi itu. Ketika Pak Udin mendengar bagaimana Mbok Darmi menyelamatkan sapinya, ia merasa terharu. Ia tahu bahwa tidak banyak orang yang mau bersusah payah menolong hewan yang bukan miliknya sendiri. Apalagi seorang nenek tua yang hidup dalam kekurangan. Sebagai tanda terima kasih, Pak Udin menawarkan untuk merehab dapur rumahnya Mbok Darmi yang bocor sampai selesai, dan Pak Udin juga memberikan beberapa karung beras yang berupa sayur, daging, dan uang saku kepada Mbok Darmi. Dikarenakan Mbok Darmi telah menyelamatkan sapi kesayangan dari seorang Pak Udin. Nenek adalah orang baik. Semoga berkah selalu menyertai hidupmu, Nenek, kata Pak Udin. Tak hanya itu, Pak Udin juga meminta Mbok Darmi untuk bekerja di peternakannya sebagai penjaga gudang pakan. Sebuah pekerjaan ringan yang bisa dilakukan oleh seorang nenek tua. Dengan begitu, Mbok Darmi tidak lagi harus pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar setiap hari. Dan sejak hari itu, kehidupan Mbok Darmi langsung berubah. Ia tak lagi kelaparan dan tidak perlu bersusah payah untuk mencari nafkah. Yang lebih mengharukan lagi, sapi itu sering kembali ke rumah Mbok Darmi, seakan-akan masih mengingat kebaikan nenek tua itu. Dan begitulah, kebaikan yang tulus selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.